Tim Kejagung turun gunung awasi kasus perusakan benteng Keraton Kartasura. Kasus perusakan benteng Keraton Kartasura mengundang perhatian nasional. Untuk mengusut kasus tersebut, Kejaksaan Agung atau Kejagung turun gunung untuk mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai pihak. Untuk kepentingan tersebut, tim Kejagung pada Selasa sore 10 Mei 2022 mulai tancap gas meninjau langsung bekas benteng Keraton Kartasura bagian Baluarti yang dirusak menggunakan alat berat. Tim Kejagung yang dipimpin Direktur Budaya Sosial dan Permasyarakatan Ricardo Sitinjak datang ke lokasi didampingi Kajari Sukoharjo, Hadi Sulanto, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Siti Laila, Ketua Umum Forum Budaya Mataram, BRM Kusumo Putro, dan pemerhati cagar budaya. Direktur Budaya Sosial dan Permasyarakatan Ricardo Sitinjak mengatakan bahwa kebenarannya bagaimana akan dicek nanti. Dalam peninjauan ini diundang juga pemerhati cagar budaya, pemangku wilayah, dan warga juga. Mantan Kajari Surakarta itu menjelaskan dalam menangani masalah ini, pihak terkait atau penyidik BPNS BPC sudah mengambil keterangan, mengambil langkah-langkah. Tugas tim hanya membantu dan mensinergikan. Hasil dari wawancara dari sejumlah pihak akan dilakukan beberapa hari ke depan. Hasilnya akan dikumpulkan dan nantinya akan dilihat perkembangannya. Sisi lain, tim Kejagung akan menunggu hasil teman-teman dari penyidik. Bagaimana hasil dalam mengumpulkan data dan keterangan tentang hal yang terjadi, apa ada pelanggaran hukum di sana. Ricardo mengatakan, jika nanti penyidik dapat menemukan unsur tindak pidana, tentunya harus diproses lebih lanjut. Namun, hal itu masih membutuhkan proses panjang karena banyak tahapan yang harus dilalui. Terpisah, Ketua Umum Forum Budaya Mataram, BRM Kusumo Putro, mengapresiasi atas kinerja tim Kejagung yang bersedia langsung ke lokasi untuk melihat kerusakan benteng. Hal ini sebagai upaya pemerintah atau negara untuk hadir dalam memelihara, melindungi, serta mempertahankan benda-benda cagar budaya. Kusumo menambahkan, kasus ini akan terus dikawal hingga perkaranya jadi terang benderang terkait dugaan perusakan benda cagar budaya. Kan nanti gimana nanti perkembangannya, karakternya kan kita kan menunggu hasil teman-teman dari penyidik, bagaimana kelanjutannya. Kita ketahanan budaya kita ini kan bermacam-macam di 17.000 pulau di Indonesia. Nah, kalau nggak ada ketahanan budaya, kita nggak bisa mempertahankan budaya kita, nanti lari budaya kita. Itu yang kita jaga. Nah, itu tusi kami. Jadi jangan mengacu, wah ini pekerjaan penyidik. Tidak. Penyidik tidak ganggu. Mereka melakukan pengumpulan data dan keterangan tentang hal yang terjadi. Apakah ada pelanggaran hukum di sana? Kita bagaimana budaya ini jangan hilang. Nah, itu tugas kami. Nah, seharusnya harus bagaimana? Nah, itulah yang kami sarankan. Jadi bukan terkait langkah hukum ya. Langkah hukum kan langkah untuk pelestariannya, upaya untuk mempertahankan ketahanan budaya ini bagaimana? Ini kan keraton ini kan punya sejarah yang panjang. Tadi malah dibilang ini adalah yang asal muasal pertama sebelum keraton di Solo. Tentu ada nilai sejarah yang terpenting. Tentu ya kita menghimbau aparat terkait untuk segera dilestarikan, masuk dalam pencatatan agar pemerintah turun untuk melakukan rehabilitasi atau pembiayaan untuk pengurusannya kan biar tertata rapi, biar indah. Gowo jeneng keraton dan nyambut gawe keraton. Saya harus menerima setiap tamu yang hadir di keraton atau di Astana Keraton. Yang pertama bahwa dari kejaksaan itu adalah ingin tahu bahwa yang pertama itu adalah disinilah letak Keraton Kartasura. Dan beliau itu atau mereka ingin tahu juga hubungannya dengan yang dijebol bentengnya itu dengan keraton ini adalah. Jadi sudah saya jelaskan bahwa Keraton Kartasura itu ada dua benteng. Yang pertama itu benteng Srimangan atau sering juga disebut dengan benteng Cempuri. Itu benteng dalam. Kemudian ada yang lapis yang kedua itu benteng Baluarti. Nah kebetulan yang dijebol itu adalah sisa benteng dari Baluarti. Nah kenapa kok sisa? Karena tinggal sekitar hanya 200 meter. Ya, saya selaku Ketua Forum Budaya Mataram dan juga selaku Kota Mataram memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada
Kejaksaan Agung yang pada hari ini hadir di Sukoharjo untuk meninjau dan melihat kondisi tembok, penjebolan tembok, pengerusakan tembok Kartasura, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini adalah wujud daripada kehadiran negara dan pemerintah atas perhatiannya terhadap pelestarian cagar budaya. Ya, harapan kami bahwa dengan adanya peninjauan ini nanti ada tindak lanjut terkait dengan perkara yang saat ini ditangani oleh PPNS, bahwa sehingga saat ini belum ada penetapan tersangka, dan juga ke depan juga harus juga dilihat terkait dengan kepemilikan tanah, ya. Kepemilikan tanah dan jual beli tanah yang ada di wilayah kawasan cagar budaya, sehingga nanti mudah-mudahan ditelusuri sehingga akan diketahui terkait dengan proses jual beli tanahnya itu bagaimana, apakah ada pelanggaran hukum apa tidak. Apabila memang ada pelanggaran hukum, maka saya meminta untuk ada pembatalan sertifikat jual belinya. Sampai lagi terjadi hal seperti ini di tempat-tempat yang lain, apapun bahwa kawasan cagar budaya itu harus dimiliki oleh pemerintah, ya, dikelola oleh pemerintah dan dimiliki oleh negara, dan itu harus dilestarikan bersama, jangan sampai kejadian terulang lagi. Ini sangat penting sekali, dan kami juga sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, dan ini adalah wujud daripada kehadiran negara dan pemerintah atas perhatiannya terhadap cagar budaya.